Oke teman-teman, untuk hari ini saya akan mengutarkan sebuah video, dan video ini video terbaru, yaitu tentang dosen atau guru besar UI. Nah, di sini di dalam forum atau di dalam seminar, dia telah membahas, yaitu membahas tentang politik kayaknya. Nah, nggak tahu lah. Tapi yang jelas di situ ada sangkut pautnya atas nama Bapak Presiden kita yang ketujuh, yaitu Bapak Joko Widodo. Dan di sini para dosen, dan ada dosen UI, yaitu telah mengatakan atau mendiskusikan atau membicarakan tentang Bapak Joko Widodo, yaitu Bapak Joko Widodo sebagai kiriman dari neraka untuk mempecah belah, yaitu apa ya, tentang semua hal yang ada di pemerintahan. Nah, ini sangat aneh dan sangat lucu dong. Dan gimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Nah, itu teman-teman lah yang bisa mengolah pikir tentang apa yang dibicarakan ini, dan untuk penilaiannya. Nah, supaya teman-teman tidak penasaran dengan videonya, nah, inilah Bang Agri Fanani membahas dan mengomentari tentang videonya ini. Nah, oke teman-teman, mari kita lihat dan kita tonton. Inilah videonya, kita gas aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda kalau dosen dan guru besar sedang rapat, dia akan membicarakan apa? Ya prodi, ya progres pengajaran mata kuliah atau GRI. Enggak! Tahukah kalian kalau dosen dan guru besar sedang seminar, dia membahas apa? Ya tentu hal-hal yang ilmiah lah. GRI hubungannya dengan kemajuan kampus, kemajuan dunia pendidikan, kemajuan Indonesia. Enggak! Tuh. Oh enggak lagi sih. Itulah. Tahukah kalian kalau dosen dan guru besar sedang rapat-rapat, kumpul-kumpul, sedang merumuskan apa? Ya nggak jauh-jauh dari kurikulum lah, GRI. Nggak! Aduh, udah 3 kali nggak semua. Apa GRI? Itulah. Loh kok itulah? Masa bahas itulah? Iya, kan luar biasa kan? Ya, dosen-dosen guru besar kita ini luar biasa. Dan ini ya udah menjadi keprihatinan bangsa Indonesia. Ngomong lagi bangsa Indonesia apa? Gua kan bagian dari bangsa Indonesia. Ternyata kalau mereka kumpul-kumpul, ya seminar-seminar, mengadakan diskusi-diskusi dosen dan guru besar, yang dibahas itu ternyata ini nih. Dengar. Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya bilang begitu. Dan Jokowi itu adalah hukuman bagi bangsa Indonesia. Jadi Jokowi itu tidak ada, dia bebas. Dia diutus oleh neraka. Dan dia diutus untuk kasih menderita Bapak. Tahu ya sekarang? Ini nih ketika dosen-dosen dan guru besar kumpul, dia merencanakan dan membicarakan dan mendiskusikan hal ini. Luar biasa kan? Ada Iksanuddin Nursi, ahli ekonom. Ini temannya Rizal Ramli yang lebih duluan. Kemudian ini temannya Faisal Basri juga yang sudah meninggal. Mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya dan husnul khotimah. Kita doakan. Kemudian ada para tokoh dan dosen serta guru besar lainnya di kelompok kumpul-kumpul diskusi atau apapun namanya rapat seminar yang dia lakukan. Membahas hal-hal ilmiah. Membahas untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Membahas negara untuk kepentingan rakyat bangsa Indonesia. Enggak. Membahas provokasi, caci maki, hujatan, fitnah kepada pemerintah, utamanya kepada Jokowi waktu itu. Mungkin sebentar lagi nanti bergeser ke Prabowo, atau kalau nggak berani ke Gibran paling.
dan memprovokasi mahasiswa serta rakyat Indonesia. Itu. Ini. Bayangkan seorang dosen ekonomi politik UI, saya nggak tahu ini ASN apa bukan. Ini tuh orang ini ASN atau bukan. Bayangkan seorang dosen UI dia bilang Jokowi itu adalah utusan dari neraka yang diutus untuk memimpin Indonesia supaya hancur. Ini seorang dosen, kalau kita melihat dosennya sudah sebiadab ini, kebayang nggak kira-kira mahasiswa yang akan dihasilkan seperti apa? Karena dalam hal mengajar, memberikan mata kuliah atau mengajar mata kuliah kepada mahasiswanya, dia nggak akan jauh-jauh dari provokasi. Sama seperti Ferry Amsari, Zainal Arifin Mohtar, Bivitri. Kalau sudah seperti itu, ketika dia mengajar di kampus, ya otaknya sudah teracuni seperti itu, dia akan berusaha mentransfer pemikirannya itu kepada mahasiswanya. Kebayang nggak betapa kalau dosen-dosen kita seperti ini jauh lebih berbahaya dari seorang teroris yang selama ini langsung didor sama Densus 88. Kan kita sudah bisa merasakan hasilnya apa? Makzulkan Jokowi, gulingkan Jokowi, turunkan Jokowi, adili Jokowi. Kita bandingkan dengan teroris yang ditangkap, apa? Sama, dia pengen mengganti pemimpin Indonesia. Sama, dia pengen merubah semua tatanan demokrasi yang ada di Indonesia. Sama. Nah kalau sama, kenapa sekarang Densus 88 tidak juga fokus kepada dosen-dosen yang macam ini? Itu. Harusnya ya Densus 88 mencoba juga fokus tidak hanya ke para teroris ya, yang kalau ketangkap kemudian ditutup seluruh mukanya, tapi juga fokus kepada dosen-dosen yang kategorinya pengen memanzulkan Jokowi, pengen menggulingkan pemerintahan yang sah. Ini jauh lebih berbahaya dari teroris karena dia bebas setiap hari memberikan pelajaran dan mata kuliah ke mahasiswanya. Negara jangan diam aja. Negara jangan diam aja. Bukan masalah pembungkaman kampus, bukan. Bukan masalah pembungkaman intelektual, bukan. Karena ini bukan lagi kritik. Kritik hayo. Kritik hayo. Kita juga tahu, kita juga manusia waras, tahu kritik. Ya, tahu mana hujatan, fitnahan, mau menggulingkan pemerintahan yang sah. Mau masih dibiarkan, mau menggulingkan pemerintahan yang sah. Bayangkan, Jokowi itu adalah utusan neraka yang dikirim ke Indonesia. Densus 88 masih mau diam aja. Ini jauh lebih berbahaya daripada sekedar teroris. Jauh di atas teroris. Dibiarkan saja. Dan bentuk-bentuk provokasi lainnya yang dilakukan oleh dosen, guru besar, seluruh perguruan tinggi dan universitas lainnya. Ya tentu ini hanya segelintir dosen dan guru besar. Dan itu minoritas, banyak sekali dosen dan guru besar yang baik. Yang saya bicarakan, yang saya bahas adalah yang selama ini pengen menggulingkan pemerintahan yang sah. Ini di atas teroris. Kenapa nggak fokus ke sana? Kayak Ferry Amsari. Kebayang nggak sih kira-kira kalau Ferry Amsari dosennya saja seperti itu, isi otaknya. Kemudian ketika berdiri di depan kelas, di depan mahasiswa, kira-kira apa yang akan keluar dari mulutnya? Provokasi. Kira-kira apa yang akan diajarkan? Kebencian kepada pemerintah. Bayangkan kalau Ferry Amsari mengajar, I don't know, berapa? 30 mahasiswa? 60 mahasiswa? 90 mahasiswa? 100 lebih? Itu pula yang kemudian mahasiswa langsung terkontaminasi oleh pemikiran dan otaknya Ferry Amsari. Sama. Berapa mahasiswa yang diajarkan oleh Zainal Arifin Mohtar? Berapa mahasiswa yang diajarkan oleh Bivitri? Dan berapa yang diajarkan oleh dosen UI yang barusan ini? Berapa mahasiswa? Puluhan? Ratusan? Sejumlah itu juga mahasiswa itu langsung terkontaminasi pemikiran dan isi otak mereka. Nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa dipungkiri. Isi otaknya itu yang dikeluarkan kepada mahasiswa ketika mengajar seperti itu juga. Teko, ingat analogi saya. Teko isinya kopi, dituang kopi. Teko itu adalah isi otak kita. Teko isinya susu, dituang susu. Itulah. Kalau dunia pendidikan seperti ini, bangsa Indonesia mau bisa berharap apa lagi? Menteri Dikti. Aduh, nggak bisa kita berharap ke Menteri Dikti. Nggak bisa. Nothing. Harapan kosong. Nggak bakalan bisa. Kenapa? Kita ingat kasus UNER. Rektor
dekan sudah menetapkan sanksi kepada mahasiswa yang kelewat batas mencaci maki simbol negara aja malah dibelain. Nggak bisa kita bisa berharap apa ke Menteri Dikti yang sekarang nggak bisa menjadi pendunia pendidikan akan lebih baik dari yang sebelumnya. Aduh, boro-boro nggak bisa. Dia aja di demo sama karyawannya, gimana? Bisa berharap apa lagi kita? Bisa berharap apa lagi kita ke Menteri Dikti Saintek? Nggak bisa. Untuk membenahi yang kayak begini, untuk membenahi dosen-dosen yang otaknya tercemar oleh paham-paham seperti ini, nggak bisa. Untuk memperbaiki guru besarnya, ya, yang otaknya tercemar seperti ini, nggak bisa. Kan gua udah pernah gambarkan ya, guru besarnya sudah seperti itu, waktu itu konkret dengan video. Kemudian kita mau bisa berharap apa lagi kepada dosen? Dosennya sama, saya pakai video juga. Turunannya, hasilnya ke mahasiswa, jadinya gua mahasiswa macam ketua BEM UGM Gilbran itu. Itu hasilnya. Itu hasil dari pendidikan perguruan tinggi kita sekarang, seperti itu potretnya. Itu mewakili. Nggak semua tentu. Banyak sekali universitas yang baik. Banyak universitas yang positif. Nih, kali lagi nih. Lihatan di video tadi, para dosen, guru besar, ahli-ahli ekonom, ahli-ahli politik, ngumpul jadi satu. Kira itu mau membahas perkuliahan, membahas kurikulum, mau membahas kemajuan pendidikan Indonesia. Bukan. Udah gitu, dosen yang berani mencaci maki Jokowi mendapat tepuk tangan. Udah sinting kan? Udah gila kan? Makanya gampang di Indonesia ini kalau pengen berkarir, menjadi orang top, menjadi orang hebat, gampang. Tiap hari lu fitnah, lu caci maki pemerintah, dan lu adu domba terus masyarakat di media sosial. Niscaya nggak perlu lama. Dalam sebulan kamu menjadi orang top, menjadi orang terkenal. Gampang menjadi orang terkenal di Indonesia. Termasuk Ferry Amsari, mungkin dia pengen menuju ke sana, mungkin dugaan. Ini PR Mendikti Saintek, ini PR untuk Pak Prabowo, dan ini PR untuk Densus 88. Alihkan perhatian Densus untuk sementara waktu dari gerakan yang berbasiskan atau berangkat dari agama ke gerakan yang berbasiskan pendidikan atau gerakan teroris yang berangkat atau berbasiskan dari pendidikan. Harus diwaspadai ke sana, harus, tidak boleh tidak. Sama kan, ulama, tokoh agama, banyak banget yang baik, segelintir orang yang tersesat, sama ini juga, banyak banget kampus yang baik, banyak banget dosen, guru besar yang baik. Tapi kemudian segelintir orang, dosen, guru besar yang otaknya sudah seperti teroris. Dan ini yang harus diperangi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton videonya. Itulah keseruan Bang Ardi Farani membahas dan mengomentari tentang guru besar atau atau dosen UI. Nah, ini sangat menarik dan sangat seru sekali. Dan gimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Nah, apabila teman-teman ada pendapat atau ada saran, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.